Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saudaraku seiman, seislam dan seakidah, semoga Allah memberkahi kita, merahmati kita di bulan Ramadan yang berkah ini. Di antara sekian tradisi dan kebiasaan umat Islam di akhir Ramadan menjelang hari raya adalah tradisi mudik. Dan perlu diketahui mudik itu dibilang ada keterkaitan dengan Idul Fitri bisa, tidak ada keterkaitan dengan Idul Fitri juga bisa. Secara tradisi ada keterkaitan, karena memang sudah menjadi tradisi mendarah daging kaum muslimin sejak zaman dahulu sampai sekarang. Mudik merupakan suatu bagian yang sangat erat, bagian yang tidak terpisahkan dari Idul Fitri. Tapi dari sisi syariah tidak ada keterkaitan. Bahkan sama sekali tidak ada hubungan dengan Ramadan, dengan puasa, dengan hari raya. Oleh karena itu kita di dalam hal ini mencari jalan tengah yang terbaik. Kalau memang itu dimanfaatkan peluang kesempatan untuk silaturahmi merupakan suatu perbuatan yang mulia. Apalagi ada hubungan selama ini keruh, putus silaturahmi dan terjadi putus hubungan, putus ukhuwah. Maka mencari momentum yang baik, di antara sekian momentum yang baik adalah Idul Fitri. Dengan berbagai macam keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, Idul Fitri merupakan bagian yang terbaik untuk saling bertemu, saling mengucapkan selamat, saling memberikan suatu ungkapan-ungkapan apresiasi kebahagiaan. Di antara sekian apresiasi yang cukup baik adalah silaturahmi. Rasulullah SAW menegaskan tentang faedah silaturahmi, hatta inna ahlal bait la yakunu fajaratan. Sungguh ada sekelompok keluarga yang bejat jahat. Fatanmu arzaquhum wa yakthuru adaduhum liannahum yatawasalu bainahum. Allah berikan rizkinya melimpah, keluarganya merekah berkembang biak karena mereka saling silaturahmi. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna, hak untuk mendapatkan cintaku satu dengan yang lainnya saling berziarah bi karenaku. Wa haqqat mahabbati, berhak untuk mendapatkan cintaku liman yatabadaluna bainahum, saling memberikan sesuatu bi karenaku. Intinya silaturahmi, kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyub satalahu rizquhu wa yunsa lahu ajaluhu falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia bersilaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, la tadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Namun
Saudaraku seiman, seislam yang dirahmati Allah, pada tahun ini mudik menjadi suatu perkara yang krusial, menjadi suatu debatable dan polemik. Bahkan hampir nyaris di antara sebagian besar tidak bisa mudik karena terikat protokoler dan COVID-19 yang menimpa kita. Larangan pemerintah memiliki tujuan positif dan larangan pemerintah untuk suatu kemaslahatan bersama. Karena memang virus ini bahaya dan berkembangnya merepotkan banyak pihak dan juga menghentikan banyak maslahat. Di antaranya adalah pendidikan, sosialisasi, dan aktivitas usaha serta ekonomi. Dalam rangka untuk itu, pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan, dari mulai pengetatan, pelarangan. Oleh karena itu, kita harus mentaati. Kita harus bersama pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 dan dampaknya yang berimbas pada kepentingan-kepentingan nasional, bahkan internasional. Apalagi Indonesia sekarang ini mendapatkan peringatan keras, mendapatkan satu peringatan dari internasional akan melonjaknya, akan tingginya COVID-19. Yang penting kan pemerintah tidak melarang kita untuk beraktivitas, untuk melakukan berbagai macam prosesi ibadah seputar Ramadan. Bahkan pemerintah tidak melarang kita untuk puasa. Pemerintah tidak melarang kita untuk mengejar Lailatul Qadar, dan itu yang penting. Bahkan suatu hikmah di atas hikmah semuanya dari COVID-19 ini, mungkin kita diajak oleh Allah untuk lebih khusyuk menikmati Lailatul Qadar, untuk lebih konsen mengejar Lailatul Qadar, untuk lebih menyempurnakan aktivitas kita seputar Lailatul Qadar. Mungkin kita tidak bisa i'tikaf, tetapi kita masih bisa qiyamul lail. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa yang sudah berlalu. Bahkan di dalam suatu riwayat yang akan datang, yang belum terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Rasulullah SAW menegaskan itu bukan dalam rangka untuk sesuatu yang sekarang ini menghayal. Tetapi fakta di mana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan terjatuh dosanya kalau seandainya ditakdirkan berbuat dosa besar, terampuni oleh Allah, atau selama 1 tahun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terjatuh di dalam dosa besar. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Lailatul Qadar, memaksimalkan Ramadan sampai akhir tanpa harus menyibukkan diri dengan mudik. Bisa, alhamdulillah, tidak ada suatu hikmah yang kita bisa dapatkan biidznillah. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.